Bahan untuk ayam Kentucky, kita siapkan bahannya, paha maupun bagian dada bisa. Caranya kita bersihkan, cuci bersih dulu. Kemudian kita filet seperti ini. Kita sayat. Yang ini juga sama, kita sayat ke ini, seperti ini. Bagian dada juga sama, sekitar 2 sayatan seperti ini. Yang ini juga. Kemudian bersihkan lemak-lemak supaya hasilnya bisa lebih crispy. Terdapat lemak-lemak. Bagian dada terutama lebih banyak lemak. Kita bersihkan seperti ini. Tujuannya supaya hasil daripada Kentucky lebih crispy dan renyah. Kemudian kita siapkan bumbu-bumbu untuk perendam ayamnya. Di sini kita siapkan bawang putih, ketumbar, merica, garam, dan jahe. Kita haluskan dulu untuk bawang putihnya dan jahe. Haluskan. Ini. Kita memakan aja jahenya. Sampai halus. Kemudian kita persiapkan di sini air es. Boleh menggunakan air es atau air biasa, tapi disimpan dulu di dalam kulkas. Tujuannya supaya dingin dan bumbu meresap lebih sempurna. Ini sudah saya sediakan untuk air esnya. Kita masukkan bumbu-bumbu ini ke dalam air es tadi. Dan lagi kita masukkan garamnya dan bumbu-bumbu masuk semua. Kita masukkan ayamnya. Ini. Kita aduk-aduk bumbunya supaya rata. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini, yang penting perlu diperhatikan, kita masukkan lagi bumbu perendam ini ke dalam kulkas sekitar 20 sampai 25 menit ke dalam kulkas tadi. Jadi supaya bumbu lebih merasuk, kita masukkan lagi ke dalam kulkas.
Sekarang kita menuju ke proses pembuatan tepung Kentucky. Kita bisa meracik sendiri tepung Kentucky dengan biaya yang sangat murah. Di sini kita ajarkan cara pencampurannya. Kita menggunakan tepung terigu. Ini kita masukkan. Kemudian di sini tepung beras. Kita masukkan bumbu-bumbunya. Di sini ada merica, becin, garam, dan baking powder. Kita masukkan semua ke bumbu ini. Kemudian kita masukkan ketumbar. Kemudian kita masukkan gula halus. Lalu garlic powder. Garlic powder ini sebenarnya bubuk bawang putih. Di sini kita menggunakan merek kupu-kupu atau yang lain bisa. Jadi ini semacam bawang putih bubuk seperti itu. Bisa menggunakan merek lain selain ini. Dan kita masukkan ke sini. Jangan sekali-kali menggunakan bawang putih kita haluskan sendiri ke dalam sini. Jadi di sini harus menggunakan, tidak boleh basah. Kita harus menggunakan bumbu-bumbu yang semuanya kering. Dari sini kita aduk-aduk, kita ratakan bumbunya sampai rata. Lebih baik kita masukkan ke dalam kotak Tupperware yang menggunakan tutup supaya kita bisa mengaduknya dengan lebih rata dan sempurna. Kita tutup. Kemudian kita kocok-kocok supaya hasil daripada bumbu tercampur dengan sempurna. Hasil dari tepung racikan tepung Kentucky kita ini dapat kita simpan selama proses untuk kita mengemas secara baik, bisa sampai tahan 1 bulan dan ditempatkan di tempat yang kering. Nah, seperti ini sudah tercampur rata. Usahakan di tempat yang kering supaya tidak berjamur dan usahakan tertutup rapat. Nah, ini hasil daripada resep untuk pencampuran tepung Kentucky. Kita lanjutkan tadi, setelah perendaman ayam sekitar 20-25 menit. Kita dari kulkas, kita tiriskan seperti ini dari bahan pencelupnya. Nah, seperti ini. Kita biarkan supaya tidak terlalu basah. Kita tiriskan beberapa saat. Sambil menunggu ini, kita mulai proses pembuatan untuk tepung pencelupnya. Di sini caranya, dari tepung yang kita bikin tadi, tepung breading, kita ambil formula ini 50 gram. Nah, kita ambil tepung dari tadi ini, kita timbang banyak 50 gram. Nah, kemudian kita siapkan untuk bahan pencelup ini.
Di sini kita sediakan baking powder, kita masukkan. Kemudian susu bubuk, formula. Kita jangan menggunakan susu bubuk yang warna coklat, tapi kita menggunakan yang berwarna kuning. Kemudian mentega yang sudah kita cairkan, kita masukkan. Seperti ini. Kemudian kita masukkan telur. Kita aduk rata. Ini. Dan kita tambahkan di sini air. Kita aduk sampai tidak ada yang menggumpal. Jadi rata. Ini. Baiknya memasukkan air jangan terlalu banyak, sedikit dulu, supaya proses untuk pengadukan dan penggumpalannya tidak susah untuk larut. Ini. Kita ratakan. Nah, setelah rata, kita tambahkan lagi air sedikit demi sedikit sampai habis. Nah, sampai di sini telah selesai untuk bumbu pencelupnya. Kemudian kita lakukan proses untuk penepungan ayamnya dengan cara kita ambil sebagian dari tepungan tadi secukupnya dulu. Perlu diperhatikan untuk cara penepungan ini karena prosesnya harus urut. Dari ayam ini tadi yang sudah kita tiriskan, caranya seperti ini. Kita masukkan dulu ke tepung yang kering dulu. Kita oles tipis saja, jangan terlalu tebal. Yang penting telah menutup semua bagiannya. Kemudian kita masukkan ke pencelupnya. Sini. Nah, kemudian kita balikan lagi ke tepung yang kering seperti ini. Usahakan tepungnya agak banyak supaya bisa menutup bagian daripada daging. Usahakan tangan kering, jangan sampai banyak yang menempel di tangan. Jadi usahakan tangannya kering seperti ini. Nah, kita tekan-tekan seperti ini supaya menempel. Nah, kemudian kita balik, lalu muri lagi. Kita tekan-tekan. Setelah menempel semua, kita tekan-tekan dengan cara seperti ini. Nah, usahakan tangan tetap kering. Kita balik lagi seperti ini. Kita cubit-cubit di daging supaya meresap tepungnya. Sini, setelah dia agak menempel, tekan agak keras. Nah, seperti ini. Sampai agak tebal. Nah, setelah menempel sempurna pada daging ayam ini, kemudian caranya seperti ini. Kita bersihkan. Sampai seperti ini. Nah, jadi dilihat ini, sehingga membentuk tekstur yang sempurna seperti ini. Sekarang
kita langsung proses ke penggorengan. Ini kita sisihkan dulu ke sini. Kita tepungin lagi. Prosesnya sama, dari tepung kering kita tambah ini. Kita lumurin tipis-tipis. Kemudian kita masukkan ke pencelup. Celup yang rata, kemudian kita balikan lagi ke yang tepung kering. Sama prosesnya seperti tadi, usahakan tangan tetap kering dengan cara memberikan tepung setebal mungkin. Seperti ini. Dibalik seperti ini. Setelah menempel semua, ditekan-tekan seperti ini sampai meresap ke dalam dagingnya. Ini kemudian kita bersihkan seperti ini. Kemudian kita menuju ke proses penggorengan. Di sini kita akan mulai penggorengan untuk ayam Kentucky. Caranya kita harus mendapatkan suhu yang pas dengan cara kita memberikan sedikit adonan ke dalam minyak ini. Nah, begitu naik berarti suhunya sudah pas untuk bisa siap digoreng. Kita masukkan adonan tadi seperti ini. Untuk penggorengan ayam Kentucky harus tercelup sempurna. Jadi seperti ini. Dan jangan sering dibolak-balik. Digoreng seperti ini saja sampai kering. Kemudian setelah kita masukkan seperti ini, kita gunakan api yang kecil supaya bisa matang sampai ke dalam. Ini kita tunggu hingga matang, dia akan berwarna kecoklatan. Proses untuk penggorengan ayam Kentucky memang membutuhkan penggorengan agak lama supaya mendapatkan hasil yang sempurna.
Kita tunggu sampai warna agak kecoklatan. Untuk lama penggorengan tidak bisa kita menggunakan waktu atau kita menggunakan menit, karena di sini kita hanya melihat bentuk fisiknya dengan api yang kecil. Bentuk warna kecoklatan sudah dipastikan pasti matang. Ini warnanya sudah kecoklatan. Nah, ini sudah kita lihat untuk warna sudah coklat. Kita tiriskan dulu, kemudian kita ulangi lagi proses seperti tadi. Kita coba goreng lagi. Dengan api yang seperti tadi, tetap kita mengubah suhunya. Kita celupkan lagi seperti ini. Usahakan semua gorengannya tercelup seperti ini. Untuk menggunakan penggorengan Kentucky sebaiknya menggunakan wajan yang agak tekung. Tujuannya kenapa? Supaya hasil gorengan bisa tercelup rata dan minyak tidak boros terlalu banyak. Kalau menggunakan wajan yang agak melebar, hasil gorengan tidak bisa tercelup, kemudian juga sangat menggunakan banyak minyak goreng. Kalau dengan
teknik pencelupan minyak seperti ini, dipastikan gorengan akan lebih matang sampai ke dalam, karena harus menggunakan teknik deep fry. Nah, kita tidak usah terlalu dibolak-balik, kita tunggu aja seperti ini sampai matang. Untuk tepung kering bisa disimpan, yang seperti tadi saya bilang bisa tahan sampai 1 bulan. Kemudian hasil daripada tepung tadi yang untuk penepungan ini jangan dicampurkan dengan yang masih belum basah, karena ini bisa kita gunakan lagi dengan cara diayak dan hanya bisa bertahan 2 hari dengan cara penyimpanan di dalam kulkas. Untuk tepung pencelup ini hanya bisa bertahan 1 hari, seandainya kita masukkan ke kulkas. Hasil daripada minyak Kentucky memang tidak jernih karena dia mengandung tepung, tapi caranya setelah selesai penggorengan bisa kita endapkan sampai minyak itu kembali lagi jernih, kemudian kita tuang, endapannya kita buang. Kita masih bisa menggunakan minyak ini lagi sebelum rusak. Nah, di sini kita lihat warnanya sudah coklat. Bentar lagi dan kita angkat untuk memastikan bahwa hasil gorengan kita sudah sempurna. Untuk sayatan-sayatan yang sebelum digoreng tadi itu penting karena hasilnya lebih cepat matang dengan sayatan tersebut dan lebih kering untuk hasil ke dalam ayamnya. Kita lihat bentuk warnanya, bentar lagi sudah akan matang. Nah, hasilnya sudah kecoklatan, sudah matang. Kita tiriskan seperti ini. Nah, dan ini untuk proses cara pembuatan tepung Kentucky.